Selamat pagi anak-anak, Mem. Ya, hari ini kita belajar ekonomi anak. Sebelumnya semua sehat ya? Ya, mari semangat untuk belajar. Absennya boleh diisi ya, di-share. Ya, hari ini topik kita mengenai kelangkaan atau yang biasa dikenal dengan scarcity. Oleh saya ya, Miss Imelda Florenta Manalu, SPD MSI. Materi hari ini kita akan bahas mengenai inti masalah ekonomi. Ya. Pertanyaannya, ekonomi itu punya masalah. Dalam hidup ini tidak ada yang tidak punya masalah. Ya. Tapi setiap masalah pasti ada penyelesaiannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, apa yang menjadi inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Itulah yang menjadi masalah. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Berarti ya, kebutuhan itu, alat kebutuhan itu ya tidak sama jumlahnya dengan ya jumlah atau populasi manusia, tidak seimbang. Oleh karena itu, karena ketidakseimbangan maka timbul masalah. Ya. Jadi masalah itu harus kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas itu, kebutuhan kita yang sangat banyak dan sangat kompleks itu, sementara benda atau barang pemuas kebutuhan itu terbatas juga. Nah, ya, bagaimana alokasi produksi akan barang itu terbatas, itu menyebabkan barang itu menjadi langka. Ya, karena terbatas jumlahnya, itulah yang menyebabkan barang itu langka. Ya, kenapa langka? Barang itu kenapa langka? Karena sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang terbatas. Kemudian, kenapa langka? Karena rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia. Ya, rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia. Contoh misalnya rusaknya sumber daya ini akibat ulah manusia. Manusia sering menebang hutan, sehingga kebutuhan akan kayu-kayu misalnya yang menjadi langka kalau tidak ditanam kembali. Atau sering manusia ya memburu binatang piaraan. Ya, kalau kita tidak mengembangbiakkan kembali ya hewan-hewan itu, maka hewan-hewan itu akan langka. Ya. Jadi perlu ada pelestarian. Kemudian yang ketiga, kenapa langka? Karena terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya manusia. Terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya manusia. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengelola sumber daya alam itu, kita memiliki pendidikan. Ya, kita sekolah. Supaya kita mempunyai pengetahuan ya yang lebih canggih lagi untuk mengelola sumber daya alam. Misalnya dengan pertanian, dengan pengetahuan teknologi, ya, dengan menggunakan ya mesin-mesin alat-alat yang canggih supaya ya alam itu bisa kita pelihara, ya supaya kita bisa berproduksi dengan baik. Kemudian, kenapa langka? Kebutuhan manusia itu meningkat dengan cepat. Ya,
Kebutuhan manusia itu meningkat dengan cepat. Semua orang ya mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. Ya. Dalam satu keluarga saja berbeda-beda kebutuhannya. Padahal satu keluarga, ya kan? Ada yang kuat makan, ya kan? Lebih banyak porsi makannya meningkat. Jadi kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda dan kebutuhan setiap manusia itu tidak pernah mundur, pasti meningkat. Contoh, manusia kalau sudah punya rumah satu, pengen 2 rumah. Kan? Kalau sudah punya anak satu, pengen 2 anak. Sudah punya 2 anak, pengen 3 anak. Ya kan? Oleh karena itu, kebutuhan akan barang dan jasa itu akan bertambah. Nah, itulah keempat hal itu yang menyebabkan barang langka. Ya, yang pertama tadi sumber daya alam yang terbatas, jumlahnya, rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam, kebutuhan manusia yang meningkat dengan cepat. Jadi karena ya itu adanya kelangkaan itu, itulah yang menimbulkan pilihan kita di dalam memilih atau di dalam memperoleh atau memenuhi kebutuhan kita. Kita mempunyai pilihan, choice. Nah, oleh karena itu kita ada mempunyai pilihan, maka muncullah biaya peluang. Kita memilih, ya, kita memilih biaya mana yang lebih tepat kita memenuhi kebutuhan hidup kita itu. Terjadi biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Adanya 2 kebutuhan yang harus kita pilih, di antara yang 2 itu, satu yang hendak kita jalankan, atau satu yang hendak kita kerjakan. Nggak boleh 2 sekaligus, karena dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi terkait biaya peluang berbeda ya, biaya peluang dengan biaya sehari-hari. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang itu tadi, misalkan kalau kau nanti sudah tamat dari SMA, tentu ada pilihanmu. Kau ingin melanjut, anak-anak MEM ingin melanjut atau ingin bekerja. Tentu kamu harus memilih, ya kan? Nggak bisa dua-dua. Kalau dia dipikirkan yang matang, ya bisa memang dua-dua. Ada orang yang bekerja sambil kuliah, bisa, tapi tidak maksimal. Ya, bisa maksimal, tapi kalau dia bekerja keras, ya, misal dalam waktu yang bersamaan, Mem bilang, ya, dalam waktu yang bersamaan kamu tidak bisa kuliah sambil kerja. Dalam waktu yang bersamaan, hari ini misalnya kamu belajar, apakah kamu bisa bekerja? Tidak, karena kamu sedang belajar sekarang. Maka harus dipilih, belajar atau bekerja, belajar atau tidur. Nah, itu yang disebut dengan biaya peluang. Adanya kemampuan kita untuk memilih mana yang paling tepat atau mana yang paling perlu atau mana yang paling kita butuhkan saat ini. Mana pilihan yang paling tepat. Ya. Nah, itu. Jadi terkait dengan biaya peluang, maka kita akan menemukan laba ekonomi. Ya. Laba ekonomi itu berbeda dengan laba akuntansi. Kalau laba akuntansi di dalam pembukuan, di dalam menyusun laporan keuangan untuk menghitung laba akuntansi, yaitu selisih antara pendapatan dengan pengeluaran. Itulah laba akuntansi. Nah, kalau laba ekonomi, ya, itu selisih antara biaya sehari-hari dengan pilihan atau peluang yang kita ambil di dalam mengambil suatu keputusan. Itu dia laba ekonomi. Oke, paham? Kita lanjutkan. Ya, apa itu langka atau scam? Ya,
scare. Biasa disebut langka itu disebut scare. Langka adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Ya, jadi langka itu adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Contoh, ya di rumah misalkan, kita hanya punya 1 kilo beras. Ini contoh ya, kita hanya punya 1 kilo beras di rumah. Sementara di rumah yang mau makan itu ada 8 orang. Artinya untuk 1 kilo hanya bisa cukup untuk 4 orang makan. Nah, tentu kalau 8 orang, ya 2 kilo beras. Sementara di rumah hanya 1 kilo, berarti 4 orang lagi tidak cukup makan. Nah, ini yang disebut dengan langka. Ya kan? Untuk situasi atau kondisi yang sangat kecil di rumah, ya. Nah, itu yang disebut langka. Ya. Jadi, langka itu adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Ya, faktor penyebab kelangkaan. Apa yang menyebabkan kelangkaan itu bisa terjadi? Keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Terbatas. Tidak cukup, itu maksudnya. Jadi keterbatasan jumlah benda sebagai pemuas kebutuhan itu, itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Di alam ini banyak tersedia benda, banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbaharui, maka jumlahnya pun terbatas. Misalnya minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaharuinya. Ya. Jadi minyak tambang itu adalah alat kebutuhan manusia. Itu tidak gampang untuk memperbaharui barang-barang tambang. Ya, contoh batu bara, barang tambang batu bara, yaitu batu bara itu sangat langka. Maka bagaimana caranya supaya barang itu sebagai alat pemuas kebutuhan itu bisa cukup? Ya. Misal satu ya, contoh kita tidak boros menggunakan barang itu supaya bisa cukup. Ya. Oke. Nah, faktor yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia. Berarti manusia itu merusak. Ada cenderung untuk merusak alam. Manusia harus berhati-hati menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Jangan karena kesalahan kita, sumber daya yang tersedia itu menjadi rusak. Misalnya penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik. Mengakibatkan hutan itu menjadi gundul dan mengakibatkan banjir. Ya, inilah akibat ulah manusia. Ya. Kemudian, faktor yang selanjutnya, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Ya, jadi ini menyangkut kemampuan. Ya, iptek. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan, modal, dan faktor-faktor yang lain. Ya, kurangnya modal, ya, kurangnya pengetahuan tentang teknologi, kurangnya hal-hal yang lain yang bisa seharusnya memperbaharui sumber daya alam itu. Oleh karena itu, makanya kita perlu sekolah supaya kita mempunyai ilmu pengetahuan untuk menciptakan bagaimana cara memperbaharui sumber daya alam yang ada di alam sekitar kita. Kemudian,
Faktor yang selanjutnya, peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Ya, memang jumlah populasi manusia itu semakin lama semakin meningkat ya. Semakin lama semakin meningkat. Makanya ya jumlah yang tersedia di alam ini ya bisa menjadi terbatas. Itulah yang menyebabkan langkanya. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahun mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan dalam penyediaan sarana kebutuhan. Contoh saat ini pemerintah dan pengusaha telah bekerja keras untuk menyediakan rumah murah melalui fasilitas KPR, rumah susun. Namun demikian, masih banyak orang yang tidak memiliki rumah. Kenapa? Karena areal yang tidak dibuka lagi lahan untuk membangun perumahan besar. Ya, makanya sekarang daerah perumahan sudah semakin ke ujung, semakin ke pinggir, ya, semakin jauh dari kota. Artinya dibuka lahan-lahan baru untuk membangun perumahan-perumahan, ya, supaya perumahan itu semakin langka. Apalagi yang langka sekarang, misalkan, ya, kuburan pun bisa jadi langka. Kalau di kota, ya, tapi kalau di desa masih banyak lahan. Itulah yang menyebabkan kelangkaan, ya. Apa yang menyebabkan kelangkaan yang keempat ini? Cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, makanya pemerintah ya pada versi-versi tahun-tahunnya kemarin, program-program pemerintah yang sudah pernah dilakukan itu adalah untuk keluarga berencana atau KB, supaya jumlah populasi manusia itu tidak begitu cepat melaju. Maka pemerintah menggalakkan program KB, keluarga berencana, bukan keluarga banyak ya. Kemudian itu dulu ya untuk materi kelangkaan kita. Hari ini kita akan berdiskusi kelompok. Sebagian orang berpikir bahwa ketika seseorang memiliki kekayaan yang luar biasa, melimpah, dia dapat memuaskan semua kebutuhan dan tidak akan menghadapi masalah kelangkaan. Apapun dapat dia beli, apapun dapat dia miliki. Benarkah demikian? Nah, ini yang harus kita diskusikan. Dapatkah seorang milioner mengalami kelangkaan? Bisa. Ya. Diskusikan dengan kelompokmu masing-masing, kelompok berjumlah 4 orang. Ini diskusi kelompok. Nanti didiskusikan satu kelompok 4 orang. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan nanti di pertemuan dan di topik yang berikutnya.